pilihan kita adalah bersukacita karena kita punya estomihi, kita punya infokafit, kita punya reminiscere, kita punya okuli, dan bisa letare hari ini. Yang berikut, kenapa kita harus bersukacita? Karena sukacita dalam Tuhan adalah perlindungan kita. Karena yang kedua, kita boleh bersukacita karena kita hidup dalam pengampunan Tuhan. Shalom, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kembali bersama saya, Pendeta Pilihan Panjaitan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Pasion Tuhan Yesus yang memampukan, menguatkan kita menjalani pasion-pasion kita sehingga kita menjadi diri kita yang terbaik. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian firman Tuhan. Sahabat yang diberkati Tuhan, hari ini minggu kelima dari Pasion Yesus setelah estomihi, infokafit, reminiscere, okuli, dan hari ini letare. Letare itu artinya bersukacitalah. Dan topik kita hari ini bersukacita dalam Tuhan. Yang diambil dari Yesaya 60 ayat 10a, demikian firman Tuhan, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem. Saudara-saudara, bagaimana kita bersukacita dalam masa-masa pasion, dalam masa-masa penderitaan, dalam masa-masa saat biduk kehidupan kita dihantam, dipukul, diombang-ambingkan oleh badai kehidupan ini. Yesus mengajar kita, kalau kita belajar dari pasion Yesus, kita bisa bersukacita di dalam segala hal. Itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Apa alasan kita bisa bersukacita dalam segala hal? Baik masa-masa penderitaan, masa-masa susah, masa-masa ada banyak tekanan dan tantangan. Ada alasannya. Kenapa? Itu minggu yang telah kita lalui Pasion Yesus. Pertama, kita punya estomihi. Estomihi itu Allah adalah gunung batu pertahananku. Jadi kita bisa bersukacita dalam penderitaan kita karena kita punya gunung batu, benteng pertahanan yang kuat. Yang kedua, kita bisa bersukacita dalam penderitaan karena ada infokafit. Kita punya Tuhan bukan hanya sebagai benteng pertahanan, tapi dia juga adalah Allah yang mau mendengar seruan kita. Yang telinganya selalu dengar-dengaran, matanya selalu tertuju kepada kita. Kita bisa bersukacita, bisa letare dalam masa-masa susah kehidupan ini, karena kita punya reminiscere, yaitu Allah yang kasih setianya, yang rahmatnya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi
Kasih setia Tuhan tidak bergantung kepada keadaan, tidak bergantung kepada situasi. Kasih setia Tuhan itu dalam segala cuaca, dalam segala musim, dalam segala keadaan. Kasih setianya tetap dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bagaimana kita bisa letare dalam masa-masa passion? Karena kita punya okuli, kita bisa okuli Allah yang adalah estomihi kita, yang infokapit yang selalu mendengar kita, yang reminiscer yang kasih setianya sampai-sampai kepadanya kita bisa fokus. Jadi jangan biarkan seperti Petrus ya, ketika dia melihat kepada badai dia tenggelam. Tapi ketika dia fokus kepada Tuhan Yesus, dia justru bisa berjalan di atas badai. Keren kan? Jadi okuli, selalu arahkan matamu kepada Tuhan. Mataku selalu terarah, itu okuli. Dan makanya kita bisa letare. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa harus bersuka cita? Nah, itu alasannya tadi ya. Sekarang mengapa harus bersuka cita? Karena Nehemia berkata dalam Nehemia 8 ayat 10, karena sukacita di dalam Tuhan adalah perlindunganmu. Jadi estomihi itu Allah adalah benteng bukit batu, kubu pertahananku, itu bisa efektif dalam hidup kita kalau kita letare. Kita bersuka cita karena sukacita di dalam Tuhan adalah perlindunganmu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersukacita yang dimaksud di situ, bersukacita itu bukan selalu, nggak mungkin kita selalu bersukacita setiap hari. Jadi yang dimaksud di sini bersukacita adalah orang yang memiliki sukacita dalam Tuhan adalah, ini ya, catat ya, yang harapannya tidak tergoyahkan oleh pasang surut kehidupan. Baik dalam duka, dalam suka, dalam sakit, dalam sehat, pengharapannya tidak tergoyahkan oleh semua kejadian peristiwa kehidupan. Orang yang bersuka cita di dalam Tuhan itu adalah karena dia bisa melihat Tuhan bekerja. Jadi kita bisa bersuka cita dalam Tuhan karena kita bisa melihat Tuhan bekerja bahkan dalam pencobaan yang sedang kita hadapi. Itu namanya bersuka cita di dalam Tuhan. Untuk itu kita perlu diajar. Itulah dikatakan oleh firman hari ini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Jadi kita harus diajar. Karena kecenderungan kita adalah bersedih. Bahkan ada orang di tengah sukacita, ya, di tengah pesta, masih ada orang yang sempat dia bersedih. Ada kan? Atau jangan-jangan ada di antara saudara. Orang sudah bergembira, di tengah pesta sukacita, Anda malah jadi cemberut-cemberut. Jadi kecenderungan kita lebih mudah tergoda untuk sedih, untuk murung, untuk menangis, daripada untuk bersukacita. Pilihan kita adalah bersukacita karena kita punya estomihi, kita punya infokapit, kita punya reminiscere, kita punya okuli, dan kita punya bisa letare hari ini. Yang berikut, kenapa kita harus bersukacita? Karena sukacita dalam Tuhan adalah perlindungan kita. Karena yang kedua, kita boleh bersukacita karena kita hidup dalam pengampunan Tuhan. Ya kan? Kita amang inang saudara-saudara aku, kita semua hidup dalam pengampunan Tuhan. Itulah yang dilakukan Yesus dalam pasionnya. Kenapa dia mau menderita? Kenapa dia mau menjadi yang termiskin di antara yang paling miskin, padahal dia yang paling kaya? Dia mau menanggung semuanya itu, teraniaya, tersisihkan, difitnah, bahkan terakhir nanti disalibkan dengan sangat sadis. Kenapa dia mau melakukan itu? Agar kita memperoleh pengampunan oleh semua penderitaannya. Dia menanggung semua dosa kita, menanggung semua kesalahan kita pada dirinya. Itu dipakukan bersama dia disalib agar kita memperoleh pengampunan. Jadi sekarang di dalam Tuhan kita memperoleh pengampunan. Karena itu kita boleh bersukacita karena kita hidup dalam pengampunan Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 1, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus.
Jadi seperti minggu kemarin yang bertobat itu ya, ada orang yang selalu merasa dihukum, ada orang yang selalu merasa dikutuk, ada orang yang selalu merasa diintai-intai oleh penghakiman. No way. Hari ini firman Tuhan bahwa tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Karena itu kita boleh bersukacita karena aku hidup dalam pengampunan Tuhan. Semua dosaku, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, semuanya itu telah lunas dibayar oleh Yesus. Yang perlu kita lakukan hanya mengakuinya. Hanya mengakuinya. Karena kalau kita mengaku, maka Allah adalah setia mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi sekarang aku boleh bersukacita. Anytime, everywhere. Kenapa? Karena aku hidup dalam pengampunan Tuhan. Lalu bagaimana kita menunjukkan sukacita itu? Apakah menari-nari? Apakah tertawa-tawa? Apakah bernyanyi-nyanyi sepanjang hari? Yes, itu bagian dari sukacita. Tapi bukan selalu. Kalau sedang sakit, masa bisa menari-nari. Sukacita itu kita ekspresikan ya. Jadi letare itu kita ekspresikan dengan menjadi murah hati. Jadi orang yang bersukacita selalu murah hati. Jadi jangan bilang aku letare loh tapi pelit. Itu bertentangan. Ada orang kita lihat, kenapa kita murah hati? Karena sebetulnya orang paling bahagia itu adalah pada saat kita murah hati. Pada saat kita memberi. Coba lihat ini ya, ketika orang pesta, lalu dia telah menyediakan semua yang terbaik yang dia punya untuk tamu-tamunya. Lalu tamu-tamu pada berdatangan, mereka menikmati makanan hidangan yang disediakan oleh tuan rumah. Wah, semua senang banget. Tapi tahu siapa? Bukan hanya yang makan itu yang paling senang. Yang paling senang adalah orang yang menyediakan makanan. Ketika dilihat semua orang menikmati makanannya. Ketika dilihat semua orang begitu menyukai. Orang yang memberikan itu yang begitu sukacitanya. Jadi ketika kita murah hati, pada saat itulah momen sukacita terbaik dalam hidup kita. Karena itu sebagai orang yang letare, bukan hanya bernyanyi-nyanyi doang ya, walaupun itu bagiannya. Bukan hanya sepertinya tertawa-tawa, itu bagian dari sukacita. Tapi yang lebih penting lagi, menjadi murah hati. Seperti Bapamu adalah murah hati. Itulah letare. Saudara-saudara, karena itu sekarang di tengah pergumulan, di tengah persoalan-persoalan kehidupan yang sedang menggerogoti hidup kita, yang sekali lagi menghempas, memukul, mengombang-ambingkan hidup kehidupan kita, pilih letare karena Yesus telah melalui penderitaan ini dan Dia telah memenangkannya. Karena itu bersama Yesus kita bisa memenangkan setiap penderitaan, setiap passion yang kita lalui. Dan itu membuat kita menjadi diri kita yang terbaik. Lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bersukacita. Tuhan Yesus berkati. Letare! Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang luar biasa. Yang boleh menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah firman-Mu ditorehkan dalam hati sanubari kami. Ajar kami Tuhan, bimbing, tuntun kami, ingatkan agar kami memiliki hati yang siap diajar. Diajar untuk memilih letare di tengah-tengah persoalan-persoalan kehidupan yang sedang kami hadapi. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami ada hidup dalam pengampunan Tuhan. Kami punya gunung batu yang selalu melindungi kami. Sukacita dalam Tuhan, itulah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati setiap orang yang mendengar firman ini. Sehingga bersama-sama kami boleh letare menjalani hari-hari kehidupan dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Letare.